Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas pengantar microcontroller. Di beberapa seri tutorial selanjutnya atau video-video selanjutnya kita akan fokus membahas tentang microcontroller. Microcontroller. Nah, untuk microcontroller ini terdiri dari dua kata ya, yaitu micro itu sendiri dan controller. Nah, mikro ini bisa kita artikan kecil ya. Nah, ini kecil yang dimaksud kecil di sini adalah dimensinya, dari segi dimensinya. Dimensinya kecil. Nah, untuk controller sendiri itu adalah pengendali, pengendali, pengontrol, pengendali ya. Pengendali dengan dimensi yang kecil. Nah, kalau diterjemahkan secara harfiah seperti itu. Oke, langsung saja. Ini masih pengantar ya. Masih pengantar. Yang pertama, apakah microcontroller itu? Nah, definisi atau terminologinya seperti apa microcontroller itu? Di sini ada dua versi ya, ada dua versi definisi dari microcontroller. Sebenarnya banyak, ini tidak saya tampilkan semua, saya ambil cuma dua saja. Yang pertama yaitu microcontroller adalah versi mini dari mikrokomputer atau komputer yang digunakan untuk aplikasi khusus. Nah, sederhananya bisa kita katakan bahwasanya microcontroller ini adalah komputer mini gitu. Komputer mini. Nah, bentuknya kecil seperti ini. Bentuknya kecil, kurang lebih seperti ini. Ini salah satunya aja ya, packaging ya atau kemasannya salah satunya. Nanti ada macam-macam packagingnya microcontroller. Nah, di sini diterjemahkan sebagai komputer mini yang digunakan untuk aplikasi khusus, aplikasi tertentu. Jadi skopnya lebih sempit kalau kita bandingkan dengan komputer yang sudah kita kenal. Kalau komputer itu bisa dibuat apa saja kan ya, dibuat game bisa, dibuat ngetik bisa, dibuat internetan bisa, nah, dibuat untuk menjalankan software simulasi juga bisa, dibuat untuk coding juga bisa, macam-macam, fungsinya banyak sekali komputer. Nah, kalau mikro ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi khusus atau tertentu. Oke, ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua yaitu rangkaian terpadu. Microcontroller adalah rangkaian terpadu atau IC di sini ya, Integrated Circuit IC yang diprogram untuk melakukan perintah atau tugas tertentu. Nah, ini ada kata kunci yang sama, tugas tertentu dengan aplikasi khusus ini mirip-mirip ya. Nah, microcontroller di definisi yang kedua ini didefinisikan sebagai rangkaian terpadu atau IC yang dapat diprogram untuk melakukan perintah atau tugas tertentu. Nah, contohnya tadi ya, entah itu microcontrollernya digunakan untuk timbangan digital, juga bisa ya. Microcontroller digunakan untuk di dispenser Anda, peralatan home appliance Anda, peralatan rumah tangga Anda, itu salah satunya seperti itu. Entah itu microcontrollernya dibuat, contoh yang ada di jalan itu adalah running text seperti itu. Dan macam-macam, dan banyak sekali aplikasi dari microcontroller, banyak sekali. Oke, di mana Anda dapat menemukannya? Ini aplikasi dari microcontroller. Di mana saja aplikasi dari microcontroller itu. Nah, ini contoh yang pertama itu ada gambar kurang lebih ini kulkas ya. Kulkas. Terus di sini ada DVD player. Dulu kita menggunakan DVD player. Nah, di sini juga ada sekarang TV LED atau LCD. Di dalamnya ada microcontrollernya juga, tidak terlepas dari microcontroller. Ini kan sehari-hari yang sudah kita ketemui, yaitu kulkas, LED TV, terus di sini ada microwave. Nah, microwave juga menggunakan microcontroller untuk menampilkan di sini ada displaynya, untuk buttonnya di sini, tombol-tombolnya, untuk mengaktifkan. Nah, itu yang mengontrol itu atau di dalamnya itu terdapat microcontroller yang mengatur semua kerja dari microwave tersebut.
Atau bahkan di sini di kamera ya, di kamera DSLR ya. Nah, ini ada video recorder juga. Nah, itu di dalamnya terdapat microcontroller. Printer yang Anda gunakan untuk ngeprint itu microcontroller juga di dalamnya. Jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin mouse Anda yang Anda gunakan, mouse yang sudah wireless itu ya, yang Bluetooth itu menggunakan microcontroller juga. Dan di sini ada telepon zaman dulu ya ini ya. Nah, dia menggunakan microcontroller. Selanjutnya tak lepas juga di sini gambar yang terakhir ini adalah di dunia industri. Itu banyak sekali Anda temukan microcontroller. Oke. Di sini microcontroller terdapat di hampir semua peralatan rumah tangga atau home appliance. Gadget Anda. Nah, di HP Anda itu ada microcontrollernya juga. Di samping di situ ada yang namanya microprocessor sebagai pengolah data yang utama. Tetapi dia masih membutuhkan microcontroller di part-part yang lain seperti part kameranya, untuk pemrosesan audionya, dan lain-lain. Terus di dunia robotika, nah yang lagi tren dunia robotika, itu pasti membutuhkan microcontroller. Sistem kontrol atau sistem kendali dalam industri dan peralatan elektronik lainnya. Nah, kalau ada peralatan elektronik, nah di situ pada umumnya dan banyak sekali yang menggunakan microcontroller. Di dalam hard disk yang pernah saya jumpai itu juga menggunakan microcontroller. Salah satunya ya. Nah, dengan seperti itu maka microcontroller ada di mana-mana. Ada hampir di semua peralatan elektronik yang Anda gunakan. Baik itu di rumah, di industri, atau di tempat, bahkan di jalan-jalan juga ada. Di lampu merah, di running text, atau tulisan berjalan yang ada di jalan raya atau di dalam kantor itu memanfaatkan atau menggunakan microcontroller. Jadi aplikasinya sangat banyak. Nah ini singkat saja secara microcontroller ya dari awal ya. Jadi ini cuma gambar-gambar saja. Jadi tahun 1939 ini ditemukan vacuum tube sebagai cikal bakalnya transistor. Nah, di sini made in Rusia, Soviet teknologi, disingkat Softtek di sini ya, Soviet teknologi. Jadi buatan Rusia tahun 1939, vacuum tube. Nah, ini generasi pertama sebagai cikal bakalnya transistor. Nah, kurang lebih ya berapa 8 tahun kemudian ditemukan transistor. Nah, untuk dari segi dimensi antara vacuum tube dan transistor ini jauh lebih kecil transistor dibandingkan vacuum tube. Vacuum tube ini besar dimensinya. Untuk transistor ini bisa jauh lebih kecil. Jadi bisa menghemat tempat. Selanjutnya mulai ditemukan logic gate. Di situ terdapat IC ya. Di situ IC ya, gambarnya ini IC ya. Jadi ditemukan logic gate di mana di dalam logic gate ini terdapat banyak transistor. Mungkin untuk generasi awal cuma beberapa puluh saja transistornya. Tetapi semakin kesini ya, ini tahun-tahunnya ya, semakin kesini semakin baru, maka jumlah transistor di dalam IC ini sudah IC ya. IC, jumlah transistor di dalam IC ini juga IC itu jumlahnya semakin besar, semakin banyak jumlahnya. Anggap saja ini jumlah transistornya ini cuma puluhan. Nah, ini bisa jumlah transistornya bisa ribuan, bahkan puluhan ribu. Atau ada yang sampai jutaan. Ya, jutaan. Ya mungkin puluhan ribu gitu aja, puluhan ribu. Nah, ini mulai ditemukan tahun 1971 sampai sekarang microcontroller masih digunakan secara luas. Hampir di gadget Anda yang Anda pegang itu hampir semuanya itu ada microcontrollernya. Entah itu sebagai
pemroses utamanya atau sebagai pembantunya saja, nah itu ada mikrokontrolernya. Oke. Di sini ada istilah mikroprosesor versus mikrokontroler. Oke. Mungkin Anda pernah mendengar kata mikroprosesor atau prosesor gitu aja. Mungkin Anda pernah mendengar prosesornya Intel atau prosesornya AMD ya di komputer. Di komputer Anda pernah mendengar prosesor Intel Core i7, Core i5. Nah, mungkin Anda pernah mendengar AMD, prosesor AMD, Ryzen, atau apalah serinya. Nah, itu contoh-contoh prosesor. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Sehingga muncul pertanyaan di sini, adakah perbedaan antara mikrokontroler yang akan kita bahas ini lebih banyak di sini adalah mikrokontrolernya ya. Yang utama adalah mikrokontrolernya. Nah, pertanyaannya di sini adalah adakah perbedaan antara mikrokontroler dan mikroprosesor? Atau prosesor, lebih familiarnya kita mungkin menyebutnya prosesor. Apakah ada perbedaan antara prosesor dan mikrokontroler? Jawabannya adalah ada. Iya, ada. Apa saja perbedaannya? Coba kita lihat di sini. Di kolom yang sebelah sini mikroprosesor, yang sebelah kanan, paling kanan ini adalah mikrokontroler. Yuk kita lihat. Yang pertama, perbedaan dari segi aplikasinya, application di sini. Yang pertama, mikroprosesor dulu. Mikroprosesor ini kebanyakan dan pada umumnya digunakan pada general computing. Ya, general computing. Contohnya apa sih general computing ini? Yaitu laptop itu sendiri, tablet. Sekarang smartphone Anda itu menggunakan mikroprosesor sebagai pemroses utamanya. Nah, digunakan pada laptop, komputer, tablet. Nah, itu menggunakan mikroprosesor. Itu dari segi aplikasinya. Nah, untuk mikrocontroller, aplikasinya biasanya digunakan di appliance. Contohnya home appliance ya. Peralatan rumah tangga yang sudah saya sebutkan tadi. Kulkas, TV LED, microwave, mungkin dispenser, atau peralatan-peralatan yang lain yang berbau elektronik. Atau kalau Anda punya timbangan digital, nah itu semuanya menggunakan mikrocontroller. Atau specialized device, atau piranti atau peralatan yang didesain khusus. Contohnya controller atau lampu lalu lintas. Di situ kan ada kontrolernya. Yang digunakan itu bukan mikroprosesor tetapi mikrocontroller untuk mengatur nyalanya lampu. Nah, itu salah satunya. Atau Anda mungkin menemui alat yang didesain khusus untuk mengetahui ketinggian air dari sungai. Nah, itu biasanya menggunakan mikrocontroller sudah cukup. Dia tidak menggunakan mikroprosesor. Nah, itu dari segi aplikasinya ya. Jadi, mikroprosesor biasanya digunakan di laptop, HP, tablet, komputer. Untuk mikrocontroller, home appliance, dan peralatan elektronika yang didesain khusus. Selanjutnya, dari segi kecepatan pemrosesannya, speed di sini. Speed di sini bukan kecepatan jalannya ya, berjalannya. Nah, walaupun mikrocontroller dan mikroprosesor memiliki kaki ya, pin, dia tidak bisa berjalan selayaknya manusia. Speed di sini yang dimaksud adalah kecepatan pemrosesan datanya. Nah, untuk mikroprosesor sangat cepat. Nah, sangat cepat di sini. Sangat cepat mikroprosesor. Anda lihat laptop atau komputer gaming yang Anda gunakan sekarang mungkin ya, itu kalau nggak cepat pemrosesannya akan nge-lag. Jadi gambarnya akan nge-lag. Atau di software simulasi, kalau tidak cepat
dia akan sangat lama sekali mengeluarkan hasilnya. Jadi seperti itu. Untuk microcontroller dia relatif lambat. Ya, relatif lambat. Karena mungkin salah satu alasannya karena dia digunakan untuk fungsi khusus yang tidak berat ya, yang tidak berat. Maksudnya prosesnya tidak begitu kompleks. Proses yang ada di dalam microcontroller itu tidak begitu kompleks. Berbeda dengan mikroprosesor yang proses di dalamnya itu sangat kompleks, biasanya sangat kompleks. Nah, makanya mikroprosesor membutuhkan kecepatan yang sangat cepat, sedangkan mikrocontroller dengan kecepatan yang tidak begitu cepat saja sudah bisa mengcover. Oke, selanjutnya external parts-nya. External parts atau komponen pendukung eksternalnya. Komponen pendukung eksternalnya. Untuk mikroprosesor dia membutuhkan komponen pendukung eksternal yang banyak. Banyak. Karena nanti Anda bisa lihat ya. Karena apa? Kenapa dia membutuhkan komponen eksternal yang banyak? Anda akan bisa lihat. Selanjutnya mikrocontroller membutuhkan komponen eksternal yang sedikit, tidak begitu banyak. Nah, juga nanti Anda bisa lihat di situ di bagan antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Untuk cost-nya, biayanya, anggap saja di sini biaya pembelian atau cost-nya. Untuk mikroprosesor ini tinggi ya, harganya mahal atau mahal, cenderung mahal di sini. Bayangkan saja mungkin Core i7 yang generasi terbaru itu bisa di atas, kurang lebih bisa di atas 5 juta rupiah sekarang. Jadi seperti itu. Itu mikroprosesornya saja. Mikroprosesornya saja. Sampai jutaan. Mungkin bahkan yang baru keluar bisa sampai puluhan juta. Core i9, Core i9 ya. Itu bisa sampai puluhan juta nanti. Oke, itu untuk mikroprosesor. Biaya pembeliannya atau cost-nya itu tinggi. Untuk mikrocontroller terbilang murah. Ya, cuma mungkin sekitar 30.000 sudah Anda bisa dapat mikrocontroller. Anggap saja ATmega 16, 30.000 atau maksimal 40.000 Anda sudah bisa dapat mikrocontroller, contohnya ATmega 16. Mungkin ATmega yang lain yang speknya lebih tinggi mungkin lebih mahal sedikit, mungkin sampai 70 atau 80.000. Bahkan ada yang lebih murah dari 40.000, itu ATmega yang serinya lebih rendah atau AT Tini. Kalau di Atmel AVR itu ada AT Tini, itu mungkin lebih murah. Jadi seperti itu. Semakin kecil, semakin rendah serinya, maka semakin murah. Nah, sekitar puluhan ribu atau ratusan ribu saja untuk mikrocontroller. Nah, sedangkan untuk mikroprosesor dengan seri yang terbaru atau pertengahan itu bisa sampai jutaan. Nah, makanya di sini dikatakan mikroprosesor itu mahal dan mikrocontroller itu murah. Selanjutnya energy use, penggunaan energinya atau konsumsi daya. Di sini yang dimaksud adalah konsumsi dayanya. Untuk mikroprosesor, dia konsumsi dayanya mulai menengah sampai tinggi. Jadi konsumsi dayanya termasuk menengah sampai tinggi. Nah, kenapa? Salah satu alasannya adalah karena dia speednya sangat cepat. Nah, speednya sangat cepat. Speed pemrosesannya sangat cepat. Untuk mikrocontroller, untuk konsumsi dayanya itu sangat rendah sampai rendah. Jadi cenderung rendah untuk mikrocontroller. Karena dia speednya, salah satu alasannya karena dia speednya tidak tinggi atau dia bahkan relatif lambat speednya untuk mikrocontroller. Makanya dia hanya membutuhkan konsumsi daya yang relatif rendah. Selanjutnya untuk vendor
atau pabrik yang memproduksi mikroprosesor, yaitu yang terkenal di sini adalah Intel, AMD ada, dan ARM di sini. ARM ini arsitektur ya, lebih ke arsitekturnya. Jadi Intel dia menjual mikroprosesor, AMD juga menjual mikroprosesor. Untuk mikrocontroller contohnya yaitu Atmel yang mana sudah diakuisisi oleh Microchip sekarang, ada ST Electronic dan Texas Instrument. Nah, ini vendor-vendornya atau penjualnya atau pabriknya itu. Ada Intel kalau mikroprosesor, ada AMD yang mana kedua ini adalah yang sudah familiar kita ya. ARM juga. Nah, yang ada pada HP atau smartphone Anda itu salah satunya ada chipnya ARM. Untuk mikrocontroller ada Atmel atau Microchip dan ST, Texas Instrument, ya mungkin ada Motorola juga, nah, macam-macam. Ini cuma sebagian saja, sebagian kecil. Nah, oke, ini adalah bagan-bagan secara umum ya, secara umum dari mikrocontroller. Oke, untuk bagan dari mikrocontroller sendiri, yaitu di sini ada prosesor ya, tapi sebelum itu kita lihat ini gambar dari mikrocontrollernya ya. Nah, mikrocontroller ini bagan yang ada di dalam mikrocontroller ini terpackage atau terkemas dalam satu IC. Jadi ini dalam satu kemasan ya, dalam satu IC. Nah, untuk mikrocontroller ini dalam satu IC itu berisi prosesor core ya. Inti pemrosesannya ya, inti pemrosesannya terdapat di prosesor core. Terus di sini ada sistem bus dari sistem, ada clock, RAM, data storage, penyimpanan data, dan di sini ada SPI, USB, ada DAC dan ADC, dan juga ada yang beberapa sudah terdapat Ethernet, ada juga SD atau MMC, dan banyak lagi ya di dalamnya juga biasanya ada yang sudah terdapat timer dan counter. Nah, jadi seperti itu, macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mikrocontroller di dalam satu chip mikrocontroller itu sudah terdapat banyak bagan seperti ini. Ada prosesor, ada clock, ada RAM, ada data storage, ada ADC dan DAC, ada SPI, ada USART atau UART, ada I2C mungkin untuk komunikasinya, juga terdapat Ethernet dan SD dan MMC. Jadi kalau kita lihat di mikrocontroller itu dalam satu IC itu sudah all in one, sudah ada semuanya, fasilitasnya. Nah, itu mikrocontroller. Nah, ini terpackage atau terkemas dalam satu IC. Ini berada di dalam satu IC atau satu kemasan. Ini sudah ada kaki-kakinya di sini ya, ini kaki-kakinya, kaki-kaki IC-nya. Ini sebagai gambaran saja ya, bukan berarti jumlahnya sesuai dengan ini 8 ya, kanan kiri ini jumlah totalnya 8. Ada yang bahkan sampai puluhan, ada yang jumlahnya 40 yang akan kita bahas ATmega 16 ini 40, ada yang jumlahnya bisa sampai ratusan ya, bisa sampai ratusan, 100 sekian atau berapa. Nah, jadi seperti itu, macam-macam jumlahnya, macam-macam tergantung serinya. Anda juga bisa memilih tergantung aplikasi yang akan Anda gunakan seperti apa. Oke, jika sederhana saja maka gunakan yang kakinya sedikit, selama sudah mencukupi, nggak ada masalah, sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan untuk mikroprosesor, nah di sini mikroprosesor ini untuk vendornya ada Intel, ada AMD yang terkenal ini ya, kedua-duanya. Oke, sistem bus, clock, RAM, data storage, peripheral bus,
SPI, USB, DAC, ADC, Ethernet, dan SDMMC ini semuanya terdapat di luar mikroprosesor itu sendiri. Jadi mulai sistem bus ini, itu dia terdapat di luar mikroprosesor. Ini di luar mikroprosesor ya, atau prosesor. Jadi mikroprosesor ya mikroprosesor itu sendiri. Nah, pemroses utamanya. Untuk RAM-nya atau memorinya secara umum dia terdapat di luar mikroprosesor. Maka dari itu kenapa tadi dikatakan pada tabel perbedaan antara mikrocontroller dan mikroprosesor, nah, di mana mikroprosesor ini membutuhkan banyak external parts-nya, ya, atau komponen eksternalnya, karena dia mikroprosesor tidak bisa berdiri sendiri untuk bekerja. Dia masih membutuhkan memori, dia masih membutuhkan peripheral, contohnya SPI, USB, atau ADC, DAC. Nah, jadi seperti itu. Dia masih membutuhkan komponen-komponen lain atau piranti-piranti lain untuk dia bisa bekerja. Itu mikroprosesor. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Untuk mikrocontroller, itu dia bisa berdiri sendiri karena sudah all in one. Sudah masuk semuanya ini. Sudah masuk semuanya dalam satu IC. Nah, kenapa hal itulah kenapa mikrocontroller hanya membutuhkan sedikit komponen eksternal. Mungkin komponen-komponen pendukungnya saja, sedikit saja. Nah, untuk mikroprosesor dia banyak membutuhkan komponen-komponen eksternal. Oke, karena mikroprosesor itu sejatinya cuma CPU saja atau CPU saja. Mungkin kita lebih familiar juga dengan CPU. Nah, sedangkan CPU tidak bisa bekerja sendiri, dia membutuhkan RAM, dia membutuhkan hard disk, contohnya yang di komputer ya. Dia membutuhkan peralatan peripheral seperti USB dan peralatan-peralatan lain. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah kemasan atau packaging dari mikrocontroller. Contohnya ya, ada yang DIP, Dual Inline Package. Nah, ini kanan kiri ya, kanan kiri. Kakinya ini besar ya, termasuk besar. Dan dia itu through hole. Jadi dia tembus PCB, menembus PCB. Nah, itu through hole yang dimaksud through hole. Untuk DIP itu Dual Inline Package, kanan kiri. Kakinya ada di kanan kiri. Dan kakinya itu tembus PCB atau through hole. Nah, ini untuk contohnya ada 8 pin ya, ini kanan kiri ditampilkan salah satu sisi saja. Nah, ini spesifikasinya. Tidak saya bahas secara detail. Yang kedua, SOIC, Small Outline IC. Jadi ini juga kanan kiri, tetapi dia tidak through hole, tidak tembus PCB, tidak menembus PCB. Tapi dia berada di surface mount. Jadi dia salah satu komponen SMD, surface mount. Jadi kaki-kakinya nempel di atas PCB dan langsung disolder di atas PCB sesuai dengan jalurnya. Ini contoh yang 18 pin. Selanjutnya ada yang QFP, Quad Flat Package. Nah, ini kan persegi panjang. Kalau yang SOIC dan DIP ini kan persegi panjang. Kalau ini kotak biasanya. Bujur sangkar kotak. Jadi keempat sisinya ini sama panjang. Kaki-kakinya di masing-masing sisi ada. Di semua sisi ada. Kalau yang dua sebelumnya ini cuma kanan kiri saja. Kalau yang ketiga ini adalah di semua sisi ada kakinya. Dia termasuk surface mount. Dia tidak tembus PCB. Dia bisa disolder di atas PCB. Di sini contohnya ada 32 pin. Selanjutnya ada di sini yang BGA, Ball Grid Array. Nah, ini contoh IC-nya, anggap saja seperti ini ya. STM32F103.
Anggap saja seperti itu. Dan kakinya itu berada di bawahnya pas. Tidak berada di samping-samping seperti ini, tapi berada di baliknya, ada di bawahnya. Ball grid array, dia juga surface mount, berada di atas PCB, tidak menembus PCB. Nah, seperti itu. Nah, untuk kakinya itu mirip dengan ujungnya korek seperti ini. Bulat-bulat seperti ini. Nah, yang dicontohkan ini ada 100 pin yang tadi dicontohkan itu ada 100 pin ini kurang lebih. Nah, bentuknya kayak ujungnya korek. Nah, bulat-bulatnya itu. Oke. Nah, itu akhir dari video pengantar kita. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagian-bagian mikrokontroler pada video selanjutnya. Terima kasih.